Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Munjahid MAG, selamat datang. Selamat datang Mas Dedi. Sehat selalu Bapak G. Alhamdulillah Mas Dedi. Dan pemirsa JETV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali dalam acara Gema Cinta Ramadan bersama Jogja Istimewa Televisi. Baik Bapak, kali ini kita akan membawakan tema terkait zakat. Iya. Banyak yang mengatakan zakat itu bisa membersihkan harta, zakat itu bisa mensucikan jiwa. Maksud dari kata itu seperti apa Pak ini? Kalau zakat bisa membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Iya. Terima kasih Mas Dedi. Sebelumnya saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa JETV yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelum menjawab pertanyaan Mas Dedi, saya sampaikan bahwasanya zakat itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua adalah wa iqamis shalah, yaitu menegakkan sholat. Kemudian yang ketiga, wa itaiz zakah, yaitu membayar zakat. Kemudian yang keempat itu wa hajjil baiti, melaksanakan haji ya. Jadi ada hadis yang lain, haji ini nomor 5, tapi ada hadis yang saya baca itu urutan yang keempat, tapi enggak ada masalah ya. Kemudian yang kelima, wa shaumi Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Melihat hadis tersebut bahwasanya zakat itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Rukun itu artinya apa? Rukun atau wajib itu jika dijalankan itu mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan maka akan berdosa. Allah mewajibkan zakat, membayar zakat itu pasti ada manfaatnya Mas Dedi. Tidak mungkin apa yang diwajibkan oleh Allah nggak ada manfaatnya atau bahkan berbahaya, itu tidak ya. Salah satu dari manfaat membayar zakat ini adalah bahwasanya zakat itu bisa membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Khudz min amwalihim, ambillah dari harta mereka, shadaqatan sebagai sedekah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan sedekah itu, artinya dengan zakat itu, maka akan bisa mensucikan jiwa, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, kemudian hatinya dibersihkan, dijauhkan dari cinta dunia yang berlebihan, tidak tamak. Kemudian zakat juga bisa membersihkan harta tersebut, dan kemudian Allah menanamkan pada hati orang yang berzakat itu hati yang baik, yang suka berderma, hati yang sehat, yang tidak dengki, tidak sombong, dan lain sebagainya. Itu hikmah dari membayar zakat. Oleh karena itu, marilah umat muslimin untuk membayar zakat, karena zakat itu merupakan rukun Islam yang harus ditunaikan. Itu Mas Dedi di antara salah satu hikmah dari membayar zakat. Baik, tadi dikatakan Ustadz bahwa bisa membersihkan harta, juga mensucikan jiwa. Karena itu memang sudah rukun Islam ya. Iya. Artinya rukun Islam yang ketiga. Iya. Nah,
kenapa zakat itu selalu disandingkan dengan perintah sholat kalau di dalam Al-Quran? Iya, betul. Kalau dalam hadis yang tadi saya sebutkan Mas Dedi, itu menegakkan sholat itu urutan yang kedua, kemudian yang ketiga itu adalah membayar zakat. Di dalam Al-Quran, perintah membayar zakat itu terdapat pada 32 ayat. Yang 26 ayat, perintah membayar zakat itu selalu didahului dengan perintah untuk menegakkan sholat. Ini artinya adalah bahwasanya kewajiban membayar zakat itu sejajar dengan kewajiban menegakkan sholat. Oleh karena itu bagi umat muslimin ya yang sudah menjalankan sholat, menegakkan sholat, marilah dibayar zakatnya. Ya, zakat itu nanti ada macam-macam, ada zakat mal, ada zakat fitrah, ada zakat profesi ya. Nah, dari segi maknanya sendiri, zakat itu artinya suci, subur, tumbuh, dan berkembang. Itu artinya apa? Zakat yang sudah dijalankan oleh umat Islam itu akan bisa mensucikan jiwanya, hatinya menjadi bersih, dosanya diampuni oleh Allah. Kemudian dijauhkan dari sifat-sifat penyakit hati seperti dengki, sombong, dan lain sebagainya. Kemudian ditumbuhkan di dalam hatinya sifat-sifat yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan membayar zakat itu, maka hartanya akan tumbuh dan berkembang dengan subur. Jadi bagi umat Islam yang ingin rizkinya dilapangkan oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah, itu dengan cara membayar zakat. Jadi Allah sudah menjanjikan, jadi orang yang membayar zakat itu justru hartanya tidak akan berkurang, hartanya justru akan ditumbuh kembangkan secara subur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini Mas Dedi, yang namanya orang bayar zakat itu nggak ada ceritanya jatuh miskin atau bangkrut gara-gara bayar zakat, infak dan sedekah, itu nggak ada. Bahkan sebaliknya, kebanyakan orang yang bayar zakat, infak dan sedekah itu justru ekonominya berkembang dengan suburnya. Nah, oleh karena itu, marilah kita bayar zakat kepada lembaga-lembaga yang resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas ya, yang merupakan lembaga pemerintah non struktural, di mana Basnas ini diaudit oleh dua pihak, yaitu yang pertama oleh akuntan publik, yang kedua audit syariah, sehingga tidak dikhawatirkan dan tidak disangsikan bahwasanya harta yang dikelola oleh Basnas itu nanti akan disalahgunakan. Itu Mas Dedi. Tadi disampaikan juga bahwa zakat itu tumbuh berkembang. Jadi biasanya kalau di masyarakat itu kan orang itu mau mengeluarkan zakatnya tetapi agak khawatir gitu kan. Takutnya nanti malah kok bisa ini, logikanya bagaimana zakat yang kita keluarkan kok malah bisa menumbuh kembangkan harta kita gitu kan. Iya. Nah, maka kalau kata salah satu ulama bahwa mengeluarkan zakat itu kayak orang perang gitu kan. Ada yang dia itu kokoh, kalau dia memang berani ya dia akan kokoh mengeluarkannya, tapi kalau dia takut maka dia tidak akan mengeluarkannya. Nah, bagaimana Pak supaya masyarakat atau kita sebagai umat muslim itu mampu mengeluarkan zakat, atau paling tidak kuatlah untuk niat mengeluarkan zakat, karena itu tadi zakat juga bagian dari bangunan Islam. Sama posisinya kayak kayak perintah sholat. Gitu. Iya. Ya, begini Mas. Jadi membayar zakat itu kita ibaratkan seperti mengeluarkan kotoran. Jadi harta yang tidak dibayar zakatnya itu harta yang masih kotor. Jadi kalau kita ibaratkan seperti seorang ibu yang memasak ingkung ayam, Mas. Ingkung ayam itu kan ada kotorannya. Ada darahnya yang belum dibersihkan, ada kotorannya di dalam ususnya, kemudian ada bulunya, kemudian ada kukunya, dan juga ada kulitnya yang kotor. Itu biasanya kalau ibu-ibu masak ingkung itu kotorannya kan diambil, dibuang. Itu seperti bayar zakat seperti itu.
Lah, kalau harta yang tidak dibayar zakatnya itu seperti masa ingkung yang dimana ayam setelah disembelih itu kotorannya nggak dibuang, ikut dimasak dan dimakan. Maka dengan mengeluarkan kotoran yang ada di dalam harta itu artinya bayar zakat itu artinya membersihkan jiwa dan juga membersihkan harta yang ia miliki. Ya. Oleh karena itu dengan bayar zakat itu kita akan justru meroleh rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang berat untuk bisa membayar zakat sesuai dengan syariat Islam yaitu minimal 2,5%. Kenapa? Karena memang manusia itu punya pembawaan cinta harta. Karena cintanya harta sehingga kadang-kadang kalau mau mengeluarkan hartanya untuk orang lain itu merasa berat. Apalagi yang namanya setan itu selalu mengganggu manusia di mana dia ingin melakukan kebaikan itu selalu dibisikkan hal-hal yang tidak baik oleh setan sehingga merasa berat. Maka kita harus mengambil ibarat membayar zakat itu seperti orang mengail ikan, Mas. Jadi mengail ikan itu kan dia butuh modal, butuh beli pancing, kailnya, kemudian butuh beli empannya, itu dia nanti akan dapat ikan. Tetapi kalau ingin dapat ikan, dia nggak mau beli kail, nggak mau beli umpan ya, maka dia nggak akan dapat ikan. Begitu juga dengan bayar zakat, kalau dia bayar zakat itu artinya dia mengail rizki dari Allah. Maka dengan bayar zakat itu justru Allah akan memberikan rizki kepadanya. Maka ibaratnya seperti itu. Saya ibaratkan lagi, Mas. Seperti orang sakit, Mas Dedi. Orang sakit itu yang dibawa ke rumah sakit sudah kondisinya sakit. Kalau dia itu kepengen sembuh, sudah sakit malah tambah suntik lagi, malah tambah sakit lagi. Jika kepengen sembuh, tapi kalau tidak kepengen sembuh ya sudah seperti itu. Jadi kalau orang itu kepengen kaya, justru dia mengeluarkan modalnya untuk membayar zakat dan itu artinya dia mengail rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ingin mencari rezeki itu hendaknya konsepnya itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah dengan membayar zakat sesuai dengan syariat Islam yaitu minimal 2,5%. Kayak gitu, Mas Dedi. Terima kasih Bapak Dr. Kiai Haji Munjahid Maki yang telah menyampaikan materi Gema Cinta Ramadan pada kali ini dengan tema zakat membersihkan harta, mensucikan jiwa. Tadi disampaikan bahwa konsep mencari rezeki atau supaya kita bisa hidup sejahtera maka tunaikanlah zakat. Karena cinta zakat mensejahterakan umat. Demikian pemirsa JTV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kajian Gema Cinta Ramadan pada kali ini kami ucapkan terima kasih kehadirannya Bapak Dr. Kiai Haji Munjahid yang telah menyampaikan materi dan semoga kita semua pemirsa JTV menjadi umat muslim yang menegakkan bangunan Islam yaitu menunaikan zakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.